Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi, yaitu penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Kaliku, NIM 005, Finansiana Tangi, saya sendiri NIM 007, Iranimus Banggur, NIM 022, Jonia Saditya Sapuri, NIM 057, dan Francisca Namus, NIM 058. Untuk submateri yang akan dibawakan, yaitu 1. Pelayanan publik yang dapat dijual, 2. Dasar penentuan harga atau tarif pelayanan, 3. Prinsip dan praktik pembebanan, 4. Kegunaan pembebanan dalam praktik, 5. Penetapan harga pelayanan, 6. Permasalahan marginal cost pricing, 7. Kompleksitas strategi harga, dan yang terakhir, ke-8, taksiran biaya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa terdapat sumber biaya pemberian pelayanan publik yang terdiri dari pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat. Sumber biaya dari pajak artinya, setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Sedangkan pembebanan langsung kepada masyarakat artinya yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Pelayanan publik yang dapat dijual. Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual dibebankan tarif pelayanan, misalnya antara lain: yang pertama, penyediaan air bersih; yang kedua, transportasi publik; yang ketiga, jasa pos dan telekomunikasi; yang keempat, energi dan listrik; dan kelima, perumahan rakyat; yang keenam, fasilitas rekreasi; yang ketujuh, pendidikan; yang kedelapan, jalan tol. Dasar penentuan harga atau tarif pelayanan. Pendapatan yang diinginkan meliputi pendapatan bersih setelah dikurangi biaya atau laba yang diinginkan dari pelayanan tersebut. Berikutnya, pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi total biaya untuk menghasilkan pelayanan. Yang kedua, komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan. Yang ketiga, produk pelayanan, meliputi harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan, harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan, adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi harga. Yang keempat, dasar pelayanan, meliputi antara lain: yang pertama, permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis atau inelastis; yang kedua, pelanggan atau pengguna layanan tersebut. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip dan praktek pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai di biaya dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berada untuk setiap negara antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan memiliki negara dan antara pemerintah dan daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain pajak, pembebanan langsung kepada masyarakat (charging for service), laba BUMN atau BUMD, penjualan aset memiliki pemerintah, utang, pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang.
Penentuan harga pelayanan publik. Penentuan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan antara lain: yang pertama biaya operasi variabel, yang kedua semi variable or fixed cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga biaya pengganti atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat biaya penampilan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambah pemerintah. Penetapan harga pelayanan publik umumnya dianjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk pelayanan konsumen tambahan (cost of serving the marginal consumer). Permasalahan marginal cost pricing adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa-jasa tertentu. Dalam prakteknya, kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walaupun hal ini menyinggung dari syarat ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, penentuan harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka panjang dan marginal jangka pendek. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi. Secara signifikasi berubah harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang kelima, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam untuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Yang berikutnya, kompleksitas strategi harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, two-part tariffs. Banyak kepentingan publik dipungut dengan two-part tariffs, yaitu fixed challenge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan biaya charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, peak load tariffs. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi untuk periode puncak untuk mengabarkan hingga marginal cost seperti telepon dan transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Yang berikutnya, tafsiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun digunakan, pada dasarnya adalah usaha penafsiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan volume to sales atau opportunity cost. Yang keempat, polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi. Baik, terima kasih. Dan sekian dari presentasi kelompok kami.